Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Mustajab MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Islam dan Budaya Jawa, serta teman-teman yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan ridhonya kita bisa berkumpul di perkuliahan online pagi hari ini. Tak lupa sholawat serta salam selalu tercurahkan pada bimbingan kita Nabi Muhammad SAW. Perkenalkan, nama saya Sekarwangi Mahdia Izzati selaku moderator kelompok 6. Dan perkenalkan anggota kelompok saya. Yang pertama Karisma Desriani Ramadhani, yang kedua Muhammad Aqsol Ilham, yang ketiga Nirmala Wahyu Triutami, yang keempat Sekarwangi Mahdia Izzati saya sendiri, yang terakhir Verlina Intan Wahyu Ningtyas. Langsung saja kita masuk materi yang akan kita bahas, yaitu 1. Pengertian akulturasi, 2. Pengertian budaya Jawa, 3. Bentuk-bentuk akulturasi Islam dan budaya Jawa. 1. Pengertian akulturasi. Akulturasi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki arti percampuran dan dua kebudayaan atau lebih yang saling bertemu dan saling mempengaruhi, dan secara istilah akulturasi atau acculturation atau kultur kontak mempunyai berbagai arti di antara para sarjana antropologi. Menurut Wikipedia, ensiklopedia bebas, akulturasi adalah suatu proses sosial yang timbul manakala suatu kelompok manusia dengan kebudayaan tertentu dihadapkan dengan unsur dari suatu kebudayaan asing. Kebudayaan asing itu lambat laun diterima dan diolah ke dalam kebudayaannya sendiri tanpa menyebabkan hilangnya unsur kebudayaan kelompok itu sendiri. Selanjutnya, materi akan disampaikan oleh Saudari Nirmala Wahyu Triutami. Waktu dan tempat saya persilahkan. Di sini, saya akan menjelaskan mengenai pengertian budaya Jawa. Karakteristik yang menonjol dari budaya Jawa adalah keraton sentris yang masih lengket dengan tradisi animisme dinamisme. Di samping itu, ciri menonjol lain dari budaya Jawa adalah penuh dengan simbol-simbol atau lambang sebagai bentuk ungkapan dari ide yang abstrak sehingga menjadi konkret. Karena yang ada hanya sebahasa simbolik, maka segala sesuatunya tidak jelas sebab pemaknaan simbol-simbol tersebut bersifat interpretatif. Di samping itu, tampilan keagamaan yang tampak di permukaan adalah pemahaman keagamaan yang bercorak mistik. Sebagian besar masyarakat Jawa telah memiliki suatu agama secara formal, namun dalam kehidupannya masih nampak adanya suatu sistem kepercayaan yang masih kuat dalam kehidupan religinya, seperti kepercayaan terhadap adanya dewa, makhluk halus, atau leluhur. Semenjak manusia sadar akan keberadaannya di dunia, sejak saat itu pula ia mulai memikirkan akan tujuan hidupnya, kebenaran, kebaikan, dan Tuhannya. Salah satu contoh dari pendapat tersebut adalah adanya kebiasaan pada masyarakat Jawa, terutama yang menganut Islam kejawen, untuk ziarah atau datang ke makam-makam yang dianggap suci pada malam Selasa Kliwon dan Jumat Kliwon untuk mencari berkah. Selanjutnya yaitu bentuk-bentuk akulturasi Islam dan budaya Jawa. Dalam bentuk akulturasi Islam dan budaya masyarakat Jawa merupakan warisan leluhur yang secara turun-temurun dari generasi ke generasi yang lain terus dijaga. Oleh karena itu, tradisi ini dapat digolongkan dalam bentuk folklore. Menurut Danan Jaja, folklore adalah sebagian kebudayaan kolektif yang tersebar dan diwariskan turun-temurun. Di antara kolektif macam apa saja, secara tradisional dalam versi yang berbeda, baik dalam bentuk lisan maupun contoh yang disertai dengan gerak isyarat atau alat pembantu pengingat. Menurut John Harold Bruvan, berdasarkan tipenya, folklore dapat digolongkan dalam 3 kelompok. Yang pertama yaitu folklore lisan, yaitu folklore yang bentuknya murni lisan. Misalnya ungkapan tradisional,
pertanyaan tradisional, cerita prosa rakyat, dan nyanyian rakyat. Yang kedua yaitu folklore sebagian lisan, yaitu folklore yang bentuknya merupakan campuran unsur lisan dan unsur bukan lisan. Misalnya kepercayaan rakyat, permainan rakyat, adat istiadat, upacara, dan pesta rakyat. Yang terakhir yaitu folklore bukan lisan, yaitu folklore yang bentuknya bukan lisan walaupun cara pembuatannya diajarkan secara lisan. Folklore ini ada yang berbentuk material dan non-material. Yang terbentuk material bisa berupa arsitektur rakyat, kerajinan tangan, pakaian, serta perhiasan adat, makanan, alat musik, dan senjata. Menurut Kejaraningrat, sistem upacara religi mengandung 4 komponen pokok atau utama yang harus ada dalam rangkaian upacara, yaitu tempat pelaksanaan upacara, saat atau waktu pelaksanaan upacara, benda-benda pusaka dan perlengkapan upacara, orang-orang yang bertindak sebagai pelaksana upacara. Lebih lanjut dijelaskan bahwa selain 4 komponen utama tersebut dalam upacara adat terdapat juga kombinasi dari berbagai unsur seperti berdoa, bersujud, bersaji, berkorban, makan bersama, menari, menyanyi, berprosesi, berseni, berpuasa, bertapa, dan bersemedi. Budaya masyarakat yang sudah melekat erat menjadikan masyarakat Jawa sangat menjunjung tinggi nilai-nilai luhur dari kebudayaan itu. Salah satu wujud kebudayaan yang seringkali dikenal oleh masyarakat Jawa adalah tradisi nyadran. Tradisi nyadran ini dilakukan secara turun-temurun, sebagaimana ritual dalam penanggalan Jawa lainnya seperti suronan, mulutan, dan syawalan. Esensi nyadran adalah memanjatkan doa kepada Tuhan agar diberi keselamatan dan kesejahteraan. Tradisi ini merupakan salah satu warisan budaya nenek moyang kita yang patut untuk dilestarikan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang bentuk-bentuk akulturasi Islam dan budaya Jawa. Bentuk-bentuk akulturasi Islam dan budaya Jawa terbagi menjadi bangunan masjid dan akulturasi budaya Islam. Bangunan masjid. Contoh dari akulturasi Islam dan budaya Jawa pada bangunan masjid yaitu 1. Masjid Agung Demak. Masjid Agung Demak merupakan salah satu masjid tertua di Indonesia, terletak di Kampung Kauman, Kelurahan Bintaro, Kabupaten Demak, Jawa Tengah. Masjid ini telah berdiri sejak abad ke-15, tepatnya tahun 1479 Masehi. Masjid ini dibangun pada masa pemerintahan Raja pertama Kerajaan Demak, yakni Raden Patah bersama dengan Wali Songo. Salah satu penyesuaian ini terlihat dari akulturasi budaya pada bangunan masjid yang menggabungkan kebudayaan Hindu dan Islam. Tujuannya agar Islam dapat diterima masyarakat karena tidak merubah sesuatu yang sudah ada sebelumnya. Yang kedua, yaitu Masjid Menara Kudus. Masih di Jawa Tengah, kita bergeser menuju Kudus, tepatnya di Desa Kauman, Kecamatan Kota. Di sana juga terdapat masjid bersejarah yang memperlihatkan akulturasi budaya Islam dan Hindu. Namanya adalah Masjid Al-Aqsa, atau yang lebih populer disebut Masjid Menara Kudus. Masjid ini dibangun pada tahun 1549 oleh Sunan Kudus. Wujud akulturasi Islam dan Hindu terlihat ketika traveler memasuki kompleks masjid. Traveler akan disambut gapura berbentuk candi bentar. Setelah itu, traveler akan melihat gapura berbentuk padu raksa yang terdapat di serambi masjid dan di halaman utama masjid. Baik, selanjutnya ketiga, Masjid Agung Banten. Masjid dengan wujud akulturasi lainnya adalah Masjid Agung Banten yang dibangun pada tahun 1552 sampai 1570 Masehi. Masjid ini didirikan oleh Sultan Maulana Hasanuddin yang kala itu menyebarkan agama Islam di Banten. Akulturasi di masjid ini merupakan perpaduan budaya Islam dengan Belanda. Itu terlihat dari menara masjid berwarna putih setinggi 24 meter yang berbentuk segi 8 yang bentuknya mirip dengan mercusuar yang ada di Belanda. Sentuhan Belanda juga terlihat pada bangunan masjid yang berbentuk segi 8. Selain itu, bagian pintu juga dibentuk melengkung pada bagian atas. Di dalam bangunan terdapat tangga melingkar dan bagian kepala menara memiliki 2 tingkat. Tak sampai di situ, traveler juga dapat melihat pavilion yang gaya arsitekturnya mirip bangunan Eropa dengan jendela-jendela yang besar. Pavilion ini sendiri merupakan
perluasan bangunan yang baru didirikan pada abad ke-18 oleh arsitek Belanda. Selain akulturasi dengan budaya Belanda, ada pula sentuhan budaya Cina di sana. Hal itu terlihat dari atap bangunan utama yang bertumpuk 5, mirip pagoda Cina. Untuk desain bangunan ini terdapat dua versi. Ada yang mengatakan arsiteknya merupakan keturunan Cina bernama Tiek Ban Tiut, sementara versi lain menyebut Raden Sepat dari Demak yang mendesainnya. Selanjutnya masjid keempat, Masjid Cheng Ho Surabaya. Bila mendengar namanya, traveler mungkin sudah bisa menebak akulturasi budaya pada masjid ini. Yang terletak di Jalan Gading, Kecamatan Genteng, Surabaya itu merupakan masjid yang dibangun dengan seutuhnya dengan budaya Cina. Masjid ini dibangun mulai 15 Oktober 2001 hingga diresmikan 13 Oktober 2002. Masjid ini didirikan atas prakarsa para sesepuh, penasihat dan pengurus pembina Imam Tauhid Islam atau PITI. Selain itu, pengurus Yayasan Haji Muhammad Cheng Ho Indonesia Jawa Timur dan tokoh masyarakat Tionghoa di Surabaya juga diturut sertakan. Masjid tersebut diberi nama Cheng Ho sebagai ungkapan terima kasih dari umat Islam di Surabaya atas jasa Laksamana Cina yang beragama Islam, yaitu Cheng Ho. Kala itu, Laksamana Cheng Ho datang ke Asia Tenggara tak hanya untuk berdagang, tetapi juga menyebarkan agama Islam. Masjid yang memiliki nama lengkap Masjid Muhammad Cheng Ho ini berdiri di atas lahan seluas 21 kali 11 meter kuadrat dengan luas bangunan utama 11 kali 9 meter kuadrat. Masjid yang berwarna-warni ini memiliki 8 sisi di bagian atas bangunan utama. Ketiga ukuran dan angka ada maknanya, yaitu angka 11 adalah ukuran Ka'bah saat baru dibangun. Angka 9 melambangkan Wali Songo, sedangkan 8 artinya melambangkan Pat Kiau yang dalam budaya Tionghoa artinya keberuntungan atau kejayaan. Akulturasi budaya Islam. Yang pertama ada tradisi sekaten, yang kedua tradisi grebek, yang ketiga tradisi labuhan, yang keempat tradisi selamatan. Tradisi sekaten. Menurut sejarah, perayaan sekaten bermula sejak kerajaan Islam Demak. Meski sebelumnya ketika zaman pemerintahan Raja Hayam Wuruk di Majapahit, perayaan semacam sekaten yang disebut Srodo Agung itu sudah ada. Perayaan yang menjadi tradisi kerajaan Majapahit tersebut berupa persembahan sesaji kepada para dewa, disertai dengan mantra-mantra sekaligus untuk menghormati arwah para leluhur. Yang kedua yaitu tradisi grebek. Grebek adalah upacara adat di Keraton Yogyakarta yang diselenggarakan 3 kali dalam setahun untuk memperingati Hari Besar Islam. Mengenai istilah grebek, ini berasal dari bahasa Jawa grebek yang berarti diiringi para pengikut. Karena perjalanan Sultan keluar dari istana itu memang selalu diikuti banyak orang, sehingga disebut grebek. Pengertian grebek antara lain mengatakan bahwa karena gunungan itu diperebutkan warga masyarakat yang berarti digrebek. Selanjutnya mengenai ketiga tradisi labuhan. Labuhan berasal dari kata labuh yang artinya sama dengan larung, yaitu membuang sesuatu ke dalam air atau sungai atau laut. Dalam hal ini yang dibicarakan adalah labuhan dalam arti memberi sesaji kepada roh halus yang berkuasa di suatu tempat. Menurut Purwadi, upacara labuhan yaitu upacara yang melempar sesaji dan benda-benda keraton ke laut untuk dipersembahkan kepada penguasa laut selatan atau Kanjeng Ratu Kidul, dengan maksud sebagai wujud rasa syukur kepada Sang Pencipta atas segala
kemurahan yang telah diberikan kepada seluruh pimpinan dan rakyat Yogyakarta, serta berharap semoga Keraton Mataram Yogyakarta tetap lestari dan rakyatnya selalu dapat hidup dengan damai sejahtera. Yang keempat yaitu tradisi selamatan. Tradisi selamatan berasal dari kata selamat atau dalam bahasa Arabnya salamah, yang berarti selamat, bahagia, sentosa. Selamat dapat dimaknai sebagai keadaan lepas dari insiden-insiden yang tidak dikehendaki. Menurut Silford Gert, selamat berarti nggak ono apa-apa atau tidak apa-apa, atau lebih tepatnya tidak akan terjadi apa-apa. Konsep tersebut dimanifestasikan melalui praktik-praktik selamatan. Selamatan adalah kegiatan-kegiatan komunal Jawa yang biasanya digambarkan oleh etnografer sebagai pesta ritual baik upacara di rumah maupun di desa. Bahkan memiliki skala yang lebih besar mulai dari tedak siti atau upacara menginjak tanah yang pertama, mantu atau perkawinan, hingga upacara tahunan untuk memperingati roh penjaga. Dengan demikian, selamatan merupakan tujuan akan penegasan atau penguatan kembali tatanan kultur umum. Di samping itu juga untuk menahan kekuatan kekacauan atau tolak balak. Dalam tradisi selamatan, unsur yang dicari bukanlah makanan, melainkan berkat atau berkah yang diyakini oleh masyarakat. Selain itu, selamatan juga dilakukan apabila mereka mempunyai niat atau hajat tertentu ketika akan membangun rumah, pindah rumah, menyelenggarakan pesta perkawinan, kehamilan anak pertama. Di samping itu juga untuk memperingati keluarga yang meninggal. Selamatan untuk memperingati keluarga yang meninggal atau mendoakan ini dilakukan 7 hari, 40 hari, 100 hari, 1 tahun, dan 1000 harinya. Selamatan untuk memperingati orang yang meninggal biasanya disertai dengan membaca zikir dan bacaan thayyibah tahlil, sehingga selamatan ini biasa juga disebut tahlilan. Setelah mempelajari alkulturasi budaya Jawa, bentuk-bentuknya tadi dapat disimpulkan bahwasannya dengan adanya alkulturasi Islam budaya Jawa ini disimpulkan bahwa Islam sangat berpengaruh besar terhadap budaya yang ada di Jawa. Mengapa demikian? Karena akulturasi yang terjadi memperlihatkan bagaimana Islam dapat membuat budaya yang dipadukan dengan budaya Jawa, dan dengan adanya bentuk-bentuk alkulturasi Islam budaya Jawa di atas, kita juga dapat melihat peran para pendahulu kita dalam memperluas ajaran agama Islam di Jawa ini dengan berbagai macam cara, salah satunya akulturasi budaya ini. Dan saran yang dapat disampaikan dalam makalah ini, dalam presentasi kali ini adalah dalam hal akulturasi Islam dan budaya Jawa ini dapat kita ambil pelajaran perjuangan-perjuangan para pendahulu kita yang dalam menyebarkan ajaran agama Islam hingga melalui jalur alkulturasi. Maka dari itu sebagai generasi muda atau generasi bangsa kita harus tetap memegang erat budaya Jawa tanpa melupakan ajaran agama Islam agar akulturasi yang telah diciptakan oleh para pendahulu kita tidak hilang. Sekian dari pemaparan materi mengenai akulturasi ini. Setelah itu saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Sekian pemaparan materi dari kelompok 6. Terima kasih kepada teman-teman yang telah menyaksikan video ini dari awal hingga akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.